Prabowo, presiden kita tercinta, tetapkan pembongkaran kasus kejahatan. Bisa bebas bersyarat. Grrrr. Meminta atensi gitu bang. Ya itu kan hal biasa, semua orang yang lagi bermasalah hukum menyatakan hal seperti itu hal biasa. Kalau nanti dirasa ada yang janggal, biar aparat penegak hukum yang menilai dan menyelidiki. Cuma ini oknumnya tuh banyak ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal mengupdate kasus dari Nikita Mirzani. Ini tentang Nikita Mirzani itu minta tolong ke Prabowo. Dan bagaimana tanggapan dari para netizen tercinta kita nih atas respon Nikita Mirzani minta tanggapan dari Prabowo. Dan apakah jawaban Prabowo soal Nikita Mirzani nih ya, yang sekarang lagi masuk ke persidangan dan emang banyak kejanggalan. Yang paling janggal itu adalah kenapa masa penahanannya itu sampai bertambah terus ya, dari 20 hari, 30 hari. Itu menurut saya aneh sih. Kayaknya kasus ini nggak terlalu sulit banget ya. Oke, kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Karena kenapa? Karena gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Tapi sebelum itu tonton video yang satu ini dulu. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas. Dan kalian juga bakal namanya dapet sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang nggak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah ini ada 0,1 gram ya, jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga. Let's go. Buat teman-teman yang nggak tahu videonya yang mana minta tolong ke Prabowo, yang ini ya. Di situ Nikita Mirzani minta tolong ke Prabowo, dan ini videonya. Prabowo tetapkan pembongkar kasus kejahatan bisa bebas bersyarat. Wah, aroma harum nih buat Nikita Mirzani ya. Nikita ger. Wah, apakah ini sinyal? Apakah ini pertanda baik buat Nikita dan Mail? Ataukah ini hanya suatu kebetulan? Prabowo, presiden kita tercinta, tetapkan pembongkaran kasus kejahatan. Bisa bebas bersyarat. Grrrr. Wow. Berarti yang membongkar-bongkar adanya kejahatan itu bisa bebas bersyarat loh. Apakah ini kode-kode keras? Apakah ini pertandanya baik? Ya, kita tunggu aja kelanjutannya ya. Jangan lupa Selasa sidang kedua eksepsi dari Nikita Mirzani dibacakan oleh Bang Pami. Ulala. Siap-siap gak sih? Siap-siap gak sih? Iya gak sih? Hahaha. Deg-degan gak sih? Macan mau lepas gak sih? Macan lapar gak sih? Ngomongin kejahatan, tapi ya emang hal yang dilakukan Dr. Reza Gladys dengan tidak adanya media, kita nggak ada tahu kalau produk dia nggak BPOM gitu ya. Iya sih, masuk akal. Dan ini ada postingan yang seperti ini, bebas bersyarat. Oke, lanjut lagi. Kenapa Niki harus minta tolong sama Pak Prabowo? Pak Prabowo urusannya banyak, nggak urusin itu. Hey, kalau dia minta tolong sama Pangeran Charles sama Donald Trump baru kalian kaget. Kalau sama Pak Prabowo biarin aja lah. Namanya presidennya. Kan Niki merasa dia masyarakat. Presidennya yang terpilih Prabowo, ya minta tolong sama Prabowo lah. Ngadi-ngadi lupa deh. Oke, jadi emang banyak banget kayak netizen itu menghujat. Lo yang buat masalah kok minta tolongnya ke Prabowo. Emang ngapain Prabowo ngurusin hal-hal kasus Nikita Mirzani gitu kan? Seperti itu tuh, banyak banget komentar netizen kayak gitu guys. Lanjut lagi, kita lihat tanggapan dari netizen selanjutnya. Kenapa seorang Nikita Mirzani meminta tolong kepada Bapak Presiden kita Prabowo Subianto? Kenapa ada seorang yang otaknya itu selalu menyeberang aja kan dengan kita kan, nggak tahu, nggak ngerti aku pola pikirnya di mana. Terus kata dia begini, ngapain juga Nikita
minta tolong sama Pak Prabowo. Emangnya Pak Prabowo itu ngurusin dia aja? Emangnya Pak Prabowo itu tidak sibuk? Itu ada orang yang janji apa nazar ya, apa berjanji kalau seandainya Nikita bebas itu dia mau joget-joget gitu di Monas gitu, apa gimana gitu, saya tidak terlalu nyimak. Sekarang begini ya, kalau Nikita Mirzani ya minta tolong kepada Bapak Prabowo itu wajar, karena seorang Nikita Mirzani itu orang Indonesia. Yang salah itu ketika Nikita Mirzani minta tolong kepada Putin, nah minta tolong kepada Pangeran Charles, nah itu baru salah. Konsepnya ya. beda. Nikita Mirzani itu adalah warga negara Indonesia. Ketika dia tidak mendapatkan keadilan, mau minta tolong sama siapa lagi gitu? Ya pastilah meminta tolong kepada Bapak Prabowo, Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau seorang warga negara Indonesia meminta tolong sampai ke presiden, berarti di kalangan instansi di bawah itu dia merasa dia diperlakukan dengan tidak adil. Catat. Salam dari Koko Hiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komen. Ini statementnya agak-agak ngeri nih. Diperlakukan tidak adil. Yuk kita lihat dari komentar netizen kita. NM ini minta perlindungan untuk membasmi tikus-tikus di ranah hukum keadilan yang sudah menyala gunakan kekuasaannya demi cuan untuk kepentingan pribadi. Pak Wowsai, sorry kan lo yang makan uangnya, kenapa minta tolong saya banyak urusan negara yang harus diurus. Oke, ada aja ya komentarnya. Lanjut lagi. Nikita Mirzani minta pertolongan hukum kepada Bapak Presiden Prabowo. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Oh, ini Bapak videonya Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? Sekelas artis yang terkenal seperti Mbak Nikita Mirzani aja susah mendapatkan keadilan hukum di Indonesia ini, apalagi kita orang miskin, orang melarat, orang bawah. Memang benar yang dikata orang, hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapa yang punya duit, siapa yang punya kuasa, dia yang menang. Siapa yang melarat, siapa yang susah, dia yang tenggelam di penjara, nggak menemukan keadilan, ya kan? Pak Prabowo, bener Pak, memang hukum di negeri ini sudah tidak adil Pak, perlu diluruskan seperti kata Mbak Nikita Mirzani ini. Orang miskin, orang bawah kalau mendapatkan persoalan hukum, dia susah Pak, mau ngapa-ngapain. Lapor motor yang hilang aja nggak ditangani, lapor barang yang hilang aja nggak ditangani, lapor icikiwir aja di icikiwir sendiri. Lapor KDRT aja nggak digubris. Susah Pak hukum di negeri ini Pak, lapor nggak bayar, nggak ditangani, nggak digubris Pak. Gimana ini Pak? Apakah hukum Indonesia akan seperti ini terus? Yuk komen, siapa yang pernah punya pengalaman ya lapor tapi nggak ditangani, ya punya persoalan hukum tapi tidak punya keadilan? Coba komen ya. Aku pernah, sedih. Mbak Nikita Mirzani semangat ya. Indonesia memang begini kok ya. Lagi panas, lagi demam Indonesia ya. Gak apa-apa, tahan aja. Nanti Indonesia dikasih apa itu namanya? Hand sanitizer. Bukan, baby fever. Biar dingin, biar nggak panas ya. Oke, kita lihat deh. Apakah ada yang punya pengalaman sama gitu? Saya tidak mau memberikan pengalaman saya. Pak Prabowo, kami mohon tegakkan keadilan Pak. Jangan sampai rakyat kecil ini jadi nggak percaya lagi dengan pejabat Pak. Oknum. Sebenarnya ini bukan rahasia lagi ya, tapi emang ada beberapa oknum ya. Saya menyebutnya oknum. Pak Presiden Prabowo, buktikan kecintaanmu terhadap rakyat. Ambil sikap perihal keadilan dan buktikan ke rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di sini ada yang punya pengalaman cerita gak sih yang kalau kehilangan motor ya, terus ngelapor, terus ya udah sampai setahun 2 tahun ya udah kayak ya udahlah ikhlasin aja. Berat ya, kayak nggak ada respon gitu di negeri Konoha, bukan Indonesia dong. Lanjut lagi.
Mau ketawa sampai keluar pun nggak peduli. Terima kasih Mbak Nikita Mirzani. Oh, jangan Mbak Tante. Jangan Tante, Kakak. Suatu kehormatan bagi saya, ya, VT saya dikomentari oleh Kakak Nikita Mirzani. Walaupun komennya ya agak gitu ya. Dan dulu juga video saya pernah di-repost oleh Kakak Nikita Mirzani. Wah, saya sangat semangat ini bikin konten. Karena memang, ya, saya itu terinspirasi dari Kakak Nikita Mirzani. Terinspirasi dari segala kehebohannya, nyinyirannya. Makanya saya juga nyinyir. Biar terkenal kayak Kakak Nikita Mirzani. Kalau nanti Kakak Nikita Mirzani itu bebas dari penjara. Nah, bawa saya, angkat saya jadi asistennya kayak, atau jadi partnernya buat konten. Karena kalau kita bersama kayak nyambung tuh, omongannya sama-sama pedes. Masuk. Saya doakan Kakak Nikita Mirzani lekas bebas dari penjara. Bapak Presiden Prabowo mendengarkan curahan isi hati Kakak Nikita Mirzani, dan hukum di Indonesia ini agar lurus, tidak pandang bulu. Seperti itu. Semoga adil seadil-adilnya hukum di negeri ini. Kak Nikita Mirzani, semangat, sukses selalu. Saya tunggu Kakak Nikita Mirzani keluar dari penjara. Kalau keluar di calling saya nanti akan ke Kak Nikita Mirzani. Kita nonton bareng lah. Saya diajak jadi artis lah. Gak apa-apa. Artis yang sensasional gak apa-apa. Yang ngata-ngatain orang gak apa-apa. Yang nyinyir-nyinyiri orang gak apa-apa. Karena motivasi saya Kak Nikita Mirzani ya. Asalkan saya jangan digeplak kayak Fadel. Oke, jadi ada salah satu netizen tercinta kita nih ya, kayak komentar di akunnya Grinda @Grinda. Pak, tolong sampaikan pesan saya kepada Bapak Presiden Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jangan ada suap menyuap di antara hakim saat sidangnya Nikita Mirzani, Pak. Demi Allah, sayanya enggak dibayar sama siapapun. Ini dari hati saya yang paling tulus. Oke, jadi culo latte kayak merasakan ada kejanggalan gitu ya. Nah, di sini dibalas nih sama si Grinda. Kami pun gak mau ada praktik-praktik kayak begitu. Tapi kan isi hati orang kita nggak tahu. Kalau nanti dirasa ada yang janggal, biar aparat penegak hukum yang menilai dan menyelidiki. Cuma ini oknumnya tuh banyak ya. Kita lapor ke yang A, muncul oknum B. Kita lapor ke B, muncul oknum C. Admin Grinda lucu. Lah, nih kita aja dizolimin sama penegak hukum yang disawer ma olive abu-abu. Banyak oknum, polelan, dan jaksa yang suka uang haram. Ya, emang berat ya. Di Konoha ini emang berat. Oke, kita dengerin dari tanggapan Bang Hotman Paris nih. Meminta atensi gitu, Bang. Ya, itu kan hal biasa. Semua orang yang lagi bermasalah hukum menyatakan hal seperti itu hal biasa, nggak ada yang aneh, ya. Tapi tergantung kepada beliau apakah ditangkap atau tidak. Tapi kan ini kan proses persidangan, jadi susah untuk ditampulin. Tapi dia merasa dijebak katanya Bang dalam kasus tersebut. Ya sekarang karena sudah masuk ke proses persidangan, ya sebaiknya kita menunggu proses persidangan. Kita nggak bisa menyimpulkan di awal lagi. Itu aja jawaban saya. Tapi melihat kasusnya sendiri gimana sih Bang? Melihat kasusnya. Tapi melihat kasusnya sendiri gimana sih Bang? Melihat kasusnya, kasusnya. Saya nggak mau komentari lagi karena sudah masuk proses persidangan dan dia bukan pengen buah. Itu loh. Tapi melihat sidang kemarin gimana sih Bang? Artinya nyampe juga nih ke meja hijau yang ditunggu-tunggu nih, Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Gue nggak komen, gue nggak nguasai kasusnya, kok nanya gua. Tapi dia Bang ngamuk-ngamuk itu tidak diberi ruang itu untuk biasa itu di ruang sidang. Orang lagi bermasalah hukum ya wajar dia marah, itu biasa, bisa dimaklumi lah, ya bisa dimaklumi. Kamu juga kalau suatu saat jadi terdakwa juga begitu. Nah, maksudnya bisa dimaklumin lah. Ya. Dia kan bilang bukan tidak diberi ruang untuk bicara gitu. Apa? Tidak diberi ruang untuk bicara ke awak media. Ya memang sih sebaiknya memang seorang terdakwa itu pada jam istirahat ya harusnya boleh bicara, ya harusnya boleh bicara. Itu sekarang kita kepada penegak hukum, ya boleh bicara gitu loh. Nah, itu sekarang kita kepada penegak hukum, ya boleh bicara gitu loh. Tapi melihat Niki
merasa ketika bicaranya itu dibatasi bertemu dengan pengacara di. Enggak, mungkin maksud kejaksaan itu hanya untuk mengamankan, tidak dibatasi. Itu biasa itu karena itu kan tetap dalam status pengawalan kan, gitu loh, ya. Emang standar SOP seperti itu ya Bang artinya? Iya, itu kan diawasi ketat ya, SOP-nya itu saya tetap akhirnya kan dia bisa bicara kan. Itu saya melihat belum ada yang aneh. Oh, nggak ada yang aneh, perasaan kita aja. Masuk Enggak, itu masih standar gitu loh, masih standar gitu loh. Toh pada akhirnya kan dikasih bicara gitu loh, ya. Dari abang ada pesan mungkin untuk kasus Nikita Mirzani sendiri gimana Bang? Ya kasus untuk Nikita Mirzani karena masih dalam proses persidangan, kita orang luar tidak boleh mencampuri, tidak boleh berkesimpulan mana duluan gitu loh. Biarkan aja dulu proses hukum. Nanti kalau sudah putusan baru kita lihat. Kita masuk yuk. Kita masuk di dalam. Udah. Mau masuk kan? Apa? Apa? Ada perubahan. Kita bilang ada perubahan asal itu. Kalau nggak salah Pak Hotman bukannya pengacara Devi Naskin kira? Serius? Kok agak hati-hati ya? Emang agak aneh sih. Hotman Paris yang biasanya agak barbar, tapi kali ini dia agak hati-hati. Mungkin emang faktor karena dari lagi ini ya, konsepnya lagi persidangan ya, lagi di sidang ya. Tumben Bang, hati-hati banget ngomongnya. Kayak Hotman Paris yang berbeda nih ya. Tapi mungkin itulah aturan hukum. Saya juga nggak tahu ya teman-teman. Nanti salah ngomong kan bahaya. Lanjut. Wah, sepertinya para pengikut Nikibu saat ini pada kegirangan guys karena mendapatkan informasi kebijakan terbaru dari Bapak Presiden yang mengatakan siapapun yang membongkar kedok kejahatan akan bebas bersyarat. Sayang, menurut kalian Nikita Mirzani ini akan bebaskah? Karena menurut pengikut Nikibu, Nikita Mirzani adalah salah satu orang yang membongkar kedok kejahatan di Indonesia ini. Iyakah? Konsepnya bukan seperti itu sayang. Konsepnya saat ini Nikita Mirzani lah yang menjadi penjahatnya, ya, yang menjadi penjahatnya. Karena Nikita Mirzani telah terbukti meminta sejumlah uang kepada DRZ sayang. Buktinya mana? Buktinya sudah diserahkan ke penyelidik, ya, kepada penyidik. Seandainya Nikita Mirzani ini bukan seorang penjahat dalam kasus tindak pidana, dia penyidik tidak akan mendapatkan barang bukti. Ya, oke guys. Jadi ingat, Nikita Mirzani lah penjahatnya, bukan orang yang membongkar kedok kejahatan. Jadi tropinya apa? Iya, penjara. Karena untuk seseorang yang melakukan huru-hara, yang melakukan tindak pidana, itu patut diapresiasi. Apresiasinya itu apa? Ya masuk bui sayang, 20 tahun cuy. Ancamannya sih ya. Ngomongin depan Nikita baru keren Bu. Bisa dimakan ini. Bisa dimakan ini Miss Gosip. Ya, Reza Gladys aja di kata-katain, apalagi ini sih. Yang nawarin duit itu kan Reza. Emang Nikita ada minta dulu sama Reza? Nggak ada kan? Tapi emang sih di BAP itu kenapa nggak ditulis kayak gitu? Dimana momen Nikita Mirzani itu kan dicari-cari sama Dokter Reza Gladys, bukan Nikita Mirzani yang nyari-nyari gitu kan? Oke, ya dimana kan Dokter Reza Gladys sendiri yang ketakutan produknya di review karena emang produknya berarti bermasalah. Ya udah deh, kayak gitu aja videonya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you, goodbye, bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.